Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karoma Isnaini, NIM O012073 dari kelas B PJKR angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menyajikan langkah-langkah untuk mencari uji korelasi person dengan SPSS. Namun sebelum itu lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana konsep dasar dalam analisis korelasi. Yang pertama yaitu uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Sederhananya hubungannya yaitu erat, sedang, atau sangat sempurna. Yang kedua, jenis hubungan atau variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Artinya, jika positif, maka semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Sebaliknya, semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Itu adalah konsep awal yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Untuk selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengolahan data dengan SPSS. Oke, langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan data yang akan diolah terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan 20 data di Excel, di mana dengan motivasi sebagai variabel X dan prestasi sebagai variabel Y. Nah, di sini kita mengcopy semua data untuk kemudian nanti kita paste di SPSS untuk kita olah. Kita copy, kemudian kita buka program SPSS terlebih dahulu. Kita menuju ke variabel view. Untuk yang pertama, kita klik pada kolom nama, kita klik dengan variabel X. Kemudian pada kolom name kedua, kita klik dengan variabel Y. Kemudian untuk label X kita isi dengan motivasi, label Y kita isi dengan prestasi, setelah itu kita mengubah desimal menjadi 0. Nah, kita menuju ke data view. Kemudian data yang telah kita copy tadi kita paste di SPSS pada data view. Kita masukkan semua data. Setelah semua data terinput, kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik correlate, lalu bivariate. Nah, setelah itu kita pindahkan data motivasi dan juga data prestasi menuju ke variabel. Selanjutnya jangan lupa untuk checklist pada bagian Pearson dan juga two-tailed. Dan yang terakhir ada flag significant correlation. Nah, setelah semua data terinput, kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari correlation. Nah, di sini bisa kita lihat nilai person correlation-nya. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar pengambilan keputusannya. Nah, ini yang pertama yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan berkorelasi. Namun jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak berkorelasi. Kita lihat data yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini tertera dengan nilai 0,696, di mana pada nilai ini merupakan lebih dari 0,05. Maka data yang kita buat dinyatakan tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Selanjutnya kita melihat derajat hubungan. Di sini kita lihat person correlation-nya yaitu 0,696. Kita lihat derajat hubungannya
di mana 0,696 ini termasuk ke dalam nilai percent correlation di antara 0,61 sampai dengan 0,80. Maka dinyatakan derajat hubungannya yaitu berkorelasi kuat. Maka sifatnya yaitu positif. Kemudian apabila ada pertanyaan, bagaimana jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, maka kita dapat menggunakan alternatif yang lain, yakni dengan membandingkan percent correlation dengan R-tabel. Nah, dari data yang kita buat, ini sudah kita ketahui percent correlation-nya yaitu 0,696. Di sini kita akan membandingkan dengan R-tabel, namun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika percent correlation lebih dari R-tabel, maka dinyatakan berkorelasi atau berhubungan. Namun jika percent correlation-nya kurang dari R-tabel, maka dinyatakan tidak berhubungan. Di sini saya sudah menyiapkan data dari R-tabel. Sebagai berikut, saya akan tampilkan data R-tabelnya. Nah, berikut merupakan data R-tabel. Di sini kita tadi menggunakan 20 data. Maka kita mencari distribusi nilai R-tabel signifikansi dengan 5% dan 1% di N20 sesuai dengan data yang kita buat. Kita cari. Nah, di sini pada distribusi nilai R signifikansi 5% di N20 yaitu 0,444. Nah, berdasarkan data yang kita buat tadi di mana yaitu 0,696, maka dinyatakan lebih dari R-tabel. Nah, maka data yang telah kita buat tadi dinyatakan berkorelasi atau berhubungan dengan sifat nilai yang positif. Mungkin cukup sekian langkah-langkah dalam mencari uji korelasi persen dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.